Lantai linoleum putih di bawah kakinya adalah dunia yang Anya kenal lebih baik dari apapun. Udara dingin yang steril berpadu dengan aroma samar antiseptik dan lateks adalah napasnya sehari-hari. Di unit gawat darurat Rumah Sakit Harapan Bangsa, kekacauan adalah rutinitas dan Anya adalah salah satu konduktor terbaik dalam orkestra penyelamatan nyawa ini. Malam itu, ia baru saja selesai menenangkan seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang lengannya retak setelah jatuh dari sepeda. Dengan stiker bergambar dinosaurus di pipi gadis itu sebagai hadiah, Anya mengedipkan sebelah mata pada ibunya yang cemas. Tulangnya lebih kuat dari yang kita duga, Bu. Jagoan kecil ini akan segera balapan lagi. Bisiknya, sebuah kebohongan kecil yang penuh kebaikan. Belum sempat ia menarik napas, alarm dari bilik nomor 3 berbunyi. Seorang pria tua, Pak Slamet, langganan UGD dengan riwayat serangan panik, mencengkeram dadanya. Anya menghampirinya bukan dengan jarum suntik, melainkan dengan sentuhan yang menenangkan di bahu. Tarik napas, Pak Slamet. Sama-sama dengan saya, ujarnya lembut, menuntun pria itu melalui ritme napas yang teratur, hingga getar di tangannya mereda. Ia adalah perawat, penyembuh, dan terkadang sauhi di tengah badai. Tepat saat ketenangan mulai kembali, suara yang paling ia kenal memecah udara. Kresek unit 301 ke UGD Harapan Bangsa, merapat estimasi 3 menit. Korban laka, lantas tunggal di Jalan Diponegoro. Laki-laki perkiraan usia akhir 50-an. Penurunan kesadaran GCS 7. Trauma kepala berat, tensi 90/60 terus menurun. Status 1, prioritas utama. Seketika atmosfer berubah. Kata status 1 adalah cambuk yang melecut semua orang ke mode siaga tertinggi. Dr. Reza, kepala jaga malam itu, memberi isyarat. Siapkan ruang resusitasi, Anya, kamu di depan. Anya mengangguk. Adrenalin yang akrab memompa di nadinya. Ia mengenakan sarung tangan baru. Pikirannya sudah berlari menyusun daftar kemungkinan. Jalur infus ganda, persiapan intubasi, permintaan kantong darah O negatif. Ia berdiri di dekat pintu otomatis. Punggungnya tegap, siap menyambut pertempuran baru. Inilah dunianya. Ia mahir di sini. 2 menit 50 detik kemudian, lolongan sirena ambulans berhenti tepat di depan lobi UGD. Pintu belakang terbuka dengan sentakan keras. Tim medis mendorong Brankar masuk dengan tergesa-gesa. Pendarahan aktif dari kepala, saturasi oksigen 85%. Seru seorang paramedis. Anya melangkah maju. Matanya memindai cepat. Pakaian kemeja batik lengan pendek dengan corak parang yang familiar. Jam tangan model lama dengan tali kulit yang sedikit usang di pergelangan tangan kiri. Lalu matanya naik ke wajah korban yang sebagian tertutup noda darah dan lebam. Dunia Anya berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Udara dingin yang tadinya terasa menopang hidupnya kini terasa mencekik. Itu bukan sekadar pasien anonim. Itu bukan sekadar korban kecelakaan lalu lintas. Itu ayahnya. Ayah, bisik kata itu dari bibirnya. Nyaris tak terdengar. Anya? Dr. Reza menoleh melihat perubahan drastis di wajah perawat andalannya. Anya, mundur! Tapi Anya membeku. Tangannya yang terlatih untuk menyelamatkan kini gemetar tak terkendali. Semua protokol, semua prosedur, semua pengetahuan medis yang tersimpan di otaknya menguap. Digantikan oleh satu gelombang tsunami, kepanikan, dan rasa sakit yang murni. Anya, biar kami yang tangani. Suara tegas seorang perawat senior, Nisa, menembus kabut di kepalanya. Nisa dengan lembut namun kuat menarik lengannya, membawanya menepi dari pusat badai. Anya hanya bisa mematung di sudut ruangan, melihat rekan-rekannya, orang-orang yang setiap hari bekerja bersamanya, mengerubungi Brankar. Ia mendengar istilah-istilah yang setiap hari ia ucapkan. Siapkan laringoskop. Atropin 1 ampul. Kita kehilangan denyut nadinya. Tapi kini kata-kata itu terdengar seperti bahasa asing yang mengancam. Itu bukan lagi sebuah kasus medis. Itu adalah detik-detik terakhir kehidupan pria yang mengajarinya naik sepeda.
Di tengah kekacauan itulah sesosok pria tegap berseragam polisi masuk dengan langkah tenang namun berwibawa. Di seragamnya tersemat nama Aldo. Matanya yang tajam dan observan memindai situasi, mencoba memahami apa yang terjadi untuk laporannya. Ia melihat tim medis yang berjuang. Lalu tatapannya beralih dan menemukan seorang perawat yang berdiri terasing. Wajahnya pucat pasi, bahunya bergetar. Ia melihat seragamnya, lalu tatapan matanya yang hancur. Dalam 1 detik itu, Sersan Aldo tahu wanita itu bukan sekadar staf medis. Ia adalah bagian dari tragedi ini. Waktu terasa merayap. Setiap detik adalah siksaan. Akhirnya pintu ruang resusitasi terbuka. Dokter Reza berjalan keluar. Langkahnya berat, sarung tangannya telah dilepas. Ia menatap Anya dan di mata sahabat sekaligus atasannya itu, Anya sudah tahu jawabannya. "Anya," suara Dokter Reza serak. "Ayahmu, beliau pendarahannya terlalu hebat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Kalimat itu, kalimat klinis yang sering ia dengar diucapkan kepada keluarga pasien lain, kini ditujukan kepadanya. Lantai linoleum putih yang kokoh di bawah kakinya terasa retak dan runtuh, menelannya ke dalam jurang kesedihan yang tak berdasar. Hari itu, di tempat ia mendedikasikan hidupnya untuk menunda kematian, Anya justru dipaksa berhadapan dengannya secara paling brutal. Dunia Anya menyempit menjadi terowongan sunyi. Suara-suara UGD yang tadinya merupakan simfoni dalam hidupnya, dengung monitor EKG, derap langkah tergesa, panggilan interkom, kini menjadi gema jauh yang tak berarti. Nisa, perawat senior itu tidak melepaskan lengannya, menjadi satu-satunya penopang yang menahannya agar tidak luruh ke lantai. "Ayonya, kita ke ruang tenang," bisik Nisa. Setiap langkah menyusuri koridor yang familiar terasa seperti berjalan di tanah asing. Poster-poster kesehatan yang ia pasang sendiri, papan pengumuman yang berisi jadwal jaganya, semua tampak seperti peninggalan dari kehidupan lain yang telah berakhir beberapa menit lalu. Ruang tenang adalah sebuah bilik kecil dengan sofa usang, tempat biasanya keluarga pasien menunggu kabar. Malam itu, Anya adalah keluarga pasien. Prosedur yang dingin dan kejam pun dimulai. Seorang petugas administrasi datang dengan sebuah map, menyodorkan lembaran-lembaran kertas yang harus ditandatangani. Identifikasi jenazah, surat keterangan kematian, formulir serah terima. Kata-kata itu melayang di depan matanya tanpa makna. Tangannya bergerak seperti milik orang lain, membubuhkan tanda tangan di atas nama ayahnya. Saat ia kembali duduk di sofa, menatap kosong ke dinding, Sersan Aldo mendekati ambang pintu. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri di sana sejenak, seolah meminta izin tanpa suara. Nisa yang melihatnya mengangguk kecil. "Mbak Anya," suara Aldo dalam, tenang, sama sekali tidak mengintimidasi. "Saya Sersan Aldo dari unit Laka Lantas. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kehilangan Anda." Anya hanya menatapnya, matanya sembab dan kosong. "Saya mengerti ini waktu yang sangat berat," lanjut Aldo, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tapi ada beberapa detail kecelakaan yang perlu saya konfirmasi. Hanya jika Mbak berkenan. Jika tidak, saya bisa menunggu." Ada kejujuran dalam tawarannya, ia tidak mendesak. Anya menarik napas panjang dan bergetar, mencoba mencari sisa-sisa profesionalisme dalam dirinya. "Tidak apa-apa, sekarang saja," jawabnya lirih. Aldo mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat dan perlu. Kapan terakhir kali ia berkomunikasi dengan ayahnya? Tujuan perjalanan beliau? Riwayat kesehatan yang mungkin relevan. Anya menjawab sekenanya, seperti robot. Setelah selesai, Aldo tidak langsung pergi. Ia melangkah keluar sejenak dan kembali dengan sebotol air mineral. Meletakkannya di meja kecil di samping Anya. "Tolong diminum ya Mbak. Untuk mencegah dehidrasi," ujarnya pelan. Sebuah tindakan sederhana, sebuah kalimat klinis yang sering Anya ucapkan pada pasiennya. Namun mendengarnya dari orang lain dalam konteks ini terasa seperti jangkar kemanusiaan yang dilempar ke tengah lautan dukanya. Ia tidak meminumnya, tapi ia menatap botol itu lama setelah Aldo memberinya ruang dan kembali ke posnya di luar. Beberapa jam berlalu bagai dalam mimpi buruk. Ibu dan kakaknya tiba,
membawa gelombang kesedihan baru yang memilukan. Tangis mereka mengisi keheningan. Namun setelah badai emosi itu reda, yang tersisa hanyalah kekosongan yang lebih pekat. Anya duduk di kursi tunggu depan UGD di antara keluarganya yang sama-sama hancur, menunggu fajar yang terasa tak akan pernah datang. Ia melihat Aldo masih di sana, berbicara dengan beberapa petugas keamanan. Seharusnya tugasnya sudah selesai. Kecelakaan tunggal, tidak ada pihak lain yang terlibat. Laporannya pasti sudah bisa dirampungkan. Namun ia belum pergi. Tak lama kemudian Aldo menghampirinya lagi. Ia berjongkok agar posisinya sejajar dengan Anya yang terduduk lesu. Informasi dari lokasi sudah lengkap, katanya pelan, seolah hanya ingin didengar oleh Anya. Murni kecelakaan, Mbak. Jalanan agak licin karena gerimis sore tadi. Tidak ada faktor lain. Anya mengangguk pelan. Informasi itu fakta yang dingin dan logis. Anehnya memberikan sedikit pijakan. Setidaknya tidak ada tanda tanya yang menyiksa. Hening sejenak. Aldo tidak beranjak. Ia menatap lurus ke depan ke arah pintu UGD yang terus membuka dan menutup, menelan dan memuntahkan harapan dan keputusasaan. Pekerjaan saya seringkali mempertemukan saya dengan malam-malam seperti ini, kata Aldo. Suaranya lebih lirih dari sebelumnya. Saya belajar satu hal, tidak ada kata-kata yang cukup untuk membuatnya lebih baik. Ia menoleh, menatap langsung ke mata Anya. Tapi Anda tidak harus melaluinya sendirian malam ini. Tawaran itu tulus, bukan sebuah upaya untuk memperbaiki, bukan pula rayuan, melainkan sebuah pernyataan kehadiran yang murni. Untuk pertama kalinya malam itu, Anya benar-benar melihat pria di hadapannya. Bukan lagi sekadar seragam, tapi sepasang mata yang memancarkan pemahaman yang dalam. Pemahaman yang lahir dari menyaksikan kerapuhan manusia berkali-kali di tengah rasa sakit yang merobek.